Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Pemalang. Saya meminta nasihat pada Buya yang saya hormati. Saya punya anak laki-laki bekerja di Yogyakarta selama 4 tahun. Pulang ke Pemalang cuma 2 kali selama 4 tahun. Saya sebagai orang tua kangen pengen ketemu, lalu saya menyusul ke Jogja. Ternyata anak saya sudah menikah secara diam-diam Buya, dan sudah punya anak 1. Saya dan istri saya langsung gak karuan pikirannya Buya, melihat kenyataan anak saya seperti itu. Apakah hal ini ujian bagi saya Buya sebagai orang muslim? Mohon nasihatnya Buya, supaya keimanan saya bertambah kuat. Apakah Buya tak... Makasih Buya atas nasihatnya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang bertanya sebagai orang tua, tiba-tiba punya anak menikah diam-diam. Sekarang pertama akan kami kembalikan kepada Anda. Mungkin anak Anda pernah berbicara tentang Anda tentang pernikahan. Lalu Anda tidak menyambutnya. Jika demikian, yang salah Anda harus banyak istighfar. Sebab pintu halal tidak boleh kita tutup. Banyak orang tua itu mementingkan sukses dunia anaknya, tidak dipentingkan urusan akhirat. Anak wanitanya, anak atau laki punya hajat untuk menikah. Ngadu ke orang tuanya keras kepala. Tidak sampai selesai kuliah. Akhirnya sang anak pun dapat sarjana ekonomi plus pezina. Kenapa? Sudah hajatnya, sudah besar hajatnya tidak dipenuhi. Maka orang tua dalam hal ini harus koreksi. Kalau sudah anaknya terlihat sudah derajat bahaya, urusan syahwat dan sebagainya, maka jangan menunda-nunda urusan pintu halal. Kecuali memang bisa kita tunda sampai sukses kuliahnya, oke. Kalau tidak, diberi pintu halal. Karena ini adalah satu permasalahan yang nggak ada solusinya kecuali dengan cara itu, pernikahan. Kalau urusan makan, mungkin tidak ada nasi jamblang, pergi Jogja ada gudeg. Ke Jawa Timur nasi pecel, bisa saja begitu. Tapi urusan ini nggak bisa. Harus dengan pernikahan. Ini kepada bapak semua orang tua. Kalau sang anak sudah pernah membicara dan sebagainya, kalau Anda tidak sambut, berarti anak Anda itu anak baik. Kenapa? Dia tidak mau melakukan yang haram. Jangankan anak laki-laki, anak perempuan. Kalau seandainya dia sudah ketemu orang yang meminangnya, dari yang sekufu dengannya, lalu orang tuanya melarangnya dan tidak memberi yang lainnya, melarangnya saja yang boleh menikah, maka orang tua namanya wali adl dan dia bermaksiat. Ini melarang, kecuali orang tua juga ngasih jalan. Ini nak ada lebih baik. Wah, perempuannya membangkang, berarti ini adalah gara-gara jatuh cinta, itu salah, sesat bercinta dia. Tidak, seorang anak gadis mengatakan dia menginginkan nikah, katanya punya calon sekufu. Orang tuanya tidak setuju, tapi orang tua memberi yang lainnya. Nggak boleh bangkang begini nih. Karena apa? Solusinya juga diberi oleh orang tua. Yang boleh dilawan, atau bukan dilawan, yang boleh dilanggar adalah jika orang tua hanya melarang saja, tidak memberikan solusi. Sebab ini kebutuhan pribadi. Maka kami sampaikan kepada para orang tua, jangan anggap anakmu selamanya sebagai anak saja, akan tapi pandang anakmu. Ingat, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi tolong pandang anakmu sebagai orang yang sudah dewasa dia, sebagai pria, sebagai wanita, sebagai laki-laki, sebagai perempuan yang punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Orang tuanya pun tidak bisa menyelesaikannya. Ini Anda sebagai orang tua. Tapi mungkin bagi seorang anak, jika memang Anda belum pernah bicara kepada ayah dan sebagainya, Anda melangkai kalau begitu. Anda melangkai, maka Anda harus mencari ridho setelah itu. Bisa dikatakan melangkai. Anda mencari ridho. Anda harus banyak minta maaf kepada orang tua sampai orang tua ridho. Tapi kami himbau kepada orang tua, tidak perlu Anda kecewa, tidak perlu. Bahkan ya Anda ambil posisi, alhamdulillah berarti anak saya takut haram, buktinya dengan nikah. Wah, tiba-tiba malah anggap saja, wah tiba-tiba saya punya cucu. Alhamdulillah begitu saja. Jadi nikmati saja, tidak usah Anda gelisah, gundah, lalu Anda membuat permusuhan dengan anak. Jadi justru itu sepertinya Allah menyelamatkan Anda, sehingga anak Anda tidak terjerumus di dalam urusan perzinaan. Tapi ingat, dari dua belah pihak, orang tua hendaknya mengerti, sang anak pun harus berbakti. Ini adalah yang harus dihadirkan supaya tidak ada kepincangan di sini. Ada orang tua mengerti, orang tua tidak mau mengerti, itu menjadikan anak tidak berbakti. Maka kata Imam Haddad, wahai orang tua, bantulah anak-anakmu untuk bisa berbakti dengan mempermudah urusanmu dengan mereka. Tidak banyak tuntutan dan jangan mempersulit urusan. Jadi membantu anaknya. Sebab kalau kita beri tuntutan yang lebih, anak akan membangkang. Nah, ya, membangkang, jangan begitu. Jadi bantu. Kemudian wahai anak, kami ingatkan, durhaka kepada orang tua adalah tiket.
Kalau ada anak durhaka pada orang, tiket pasti. Tiket apa? Tiket kesengsaraan. Sudah, kalau ada anak durhaka pada orang tua, jangan diharap. Anda pun jangan mau menikah dengan orang yang durhaka kepada orang tua. Dia membawa petaka di rumah Anda. Nggak akan berkah, biarpun katanya dia adalah orang kaya raya. Akan hancur, orang tua kok dilawan. Maka semuanya harus berusaha untuk bisa menyenangkan orang tua, berbakti pada orang tua, waspada dalam hal-hal yang semacam ini. Ini saja insya Allah. Jadi Anda tidak usah banyak gelisah, tidak usah gundah, tinggal Anda sekarang merapat kepada Anda minta maaf kepada anak Anda dan kepada menantu dan peluk cucu Anda. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada anak pun hendaknya juga merapat kepada orang tua, minta maaf, damai, setelah itu adalah indah. Dan siaplah sebagai anak untuk berbakti, dan siaplah sebagai orang tua untuk terus di dalam mengayomi anaknya dengan penuh kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab.